Nah, setelah dikupas seperti ini, saya akan jelaskan perawatannya. Ini sangat berbeda dengan perawatan yang bunga-bunga manggar yang masih muda ya. Ya, sangat berbeda sekali perawatannya dengan bunga manggar yang masih muda atau bunga manggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Anak Desa Channel. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu tutorial ya, ada 3 tutorial ya. Saya akan bagikan ke teman-teman, khususnya para pemula, yaitu perawatan lengan manggar yang telat pengupasan ya, dan yang kedua adalah pembukaan ijuk, dan yang ketiga yaitu tutorial membuat pijakan kaki ya di pohon-pohon aren yang masih perawan, supaya kita tidak perlu memakai tangga. Oke, nanti kita akan cek pohon aren saja teman. Dan di sini saya akan melakukan pengupasan 2 lengan, yang di sana 1 dan di depan saya ini 1. Akan kita cek dulu teman-teman. Oke. Dan yang sana teman-teman, yang 1 ini yang waktu itu saya shoot dengan kamera, itu saya tidak sempat kupas ya. Kita akan cek dulu. Ini teman-teman ya. Ini sudah saya tidak kupas lagi karena sudah terlambat untuk pengupasan. Ini sudah mulai rontok karena saya terlalu sibuk ya, capek sebenarnya. Jadi saya tidak sempat untuk mengupas ini teman-teman. Kita akan menuju ke pohon aren. Dan pohon aren ini pohon aren yang rendah, mungkin sekitar 6 meter ya. Masih perawan teman-teman. Ini yang pohon aren yang waktu itu saya upload, sudah permanen. Sudah lama saya sadap, yang saya kejar pemotongannya memakai bang merah. Oke, ini pohon arennya teman-teman, sangat rendah sekali ya. Cuma sayang kalau tidak dikupas. Oke, ini pohonnya kecil mungil ya, dan tingginya mungkin 6 meter ya. Rendah sekali ya. Dan ini bagi saya pribadi ya, ini sudah telat pengupasan teman-teman ya. Ini sudah telat sekali pengupas sebenarnya. Ini kalau dikupas 2 minggu sebelumnya, mungkin perawatannya akan santai dan maksimal. Tapi saya terlalu sibuk, capek, jadi ini udah terlambat pengupasan. Dan perawatannya saya akan jelaskan ya di atas. Sekalian saya akan menjelaskan membuka ijuk, efek sampingnya, dan membuat pijakan kaki ya. Oke, kita akan cek di atas ya. Oke teman-teman, saya udah di atas pohon aren ya. Ini masih perawan dan ini sudah telat pengupasan. Ini sudah sedikit lagi ini akan wangi ya. Dan akan saya jelaskan perbedaan dari bunga manggar hijau seperti ini dan
bunga manggar yang warna merah marun ya, atau warna coklat tua. Akan jelaskan, dan perawatannya juga saya akan jelaskan supaya bisa berhasil ya. Ini sudah, dan masih perawan, dan lengannya lumayan jumbo. Tapi sudah telat pengupasan sebenarnya ini. Ini pengalaman pribadi saya ya. Nah, akan saya jelaskan pertama di sini yaitu pengupasan ijuk ya. Pengupasan ijuk itu juga bisa berdampak di lengan-lengan mangkar teman-teman. Jadi perhatikan baik-baik untuk saya akan jelaskan, dan penjelasan ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, dan sekarang saya akan menjelaskan lagi. Nah, seperti ini lengan manggar ya, lengan manggar, rangkainya ya, lengannya. Nah, usahakan lewati sekitar 1 meter ya, dari sini ya, lewati 1 meter ke bawah ya, atau kalian lewati 3 pelepah ya, seperti ini ya. Terus kita ambil dari sini, usahakan ijuknya jangan dibuka semuanya ya, karena teman-teman pasti tahu. Saya akan jelaskan dulu kegunaan ijuk. Kegunaan ijuk itu untuk mengatasi pohon aren stres ya. Itu kegunaan ijuk. Dan itu bisa berdampak di lengan-lengan mangkar jika kita mengupas ijuk semuanya teman-teman. Nah, kegunaannya yaitu bisa menangkal dari musim kemarau. Itu jadi perisai pohon aren, itu ijuk. Dan yang kedua yaitu bisa perisai dari penangkal dari pucuk-pucuk lengan bunga. Itu bisa dimakan oleh kelelawar, ataupun kalau di hutan itu bisa dimakan oleh monyet kalau jika kita membuka ijuk semuanya. Dan yang ketiga bisa mengatasi kumbang ya, kumbang yang datang untuk mau memakan pucuk-pucuk yang baru pucuk lengan bunga. Nah, itu kegunaannya ijuk teman-teman. Dan ijuk ini bisa menyimpan air jika di musim kemarau. Maka saya sarankan pengupasan ijuk hanya 1 meter ke bawah dari lengan, 1 meter ke bawah dari lengan, terus yang ke atasnya hanya 50 cm ya, oke. Dan usahakan ke bawahnya jangan dibuka semuanya supaya pohon arennya tidak akan stres. Dan untuk pembukaan ijuk pertama, usahakan kita ambil dari pelepahnya seperti ini. Nih ya, ambil seperti ini teman-teman. Dia bisa kebuka sendiri nih, seperti ini. Dia bisa kebuka sendiri teman-teman. Bisa pakai teman-teman, kalau biasa pakai kapak bisa ya, apapun bisa kita gunakan. Kalau untuk membuka ijuk, kapak, parang seperti ini. Tapi saya bisa pakai parang seperti ini ya, bengkok seperti ini. Seperti itu teman-teman pembukaannya. Terus sebagian di sini kita buka lagi, kita telusuri pelepahnya ya, pelepahnya telusuri terus sampai dia kebuka. Oke. Dan saya sudah buka ijuknya ya. Ini bagian bawah sudah saya buka. Dan untuk yang kedua atau yang ketiga ya, yang kedua yaitu pengeluaran sebagian dari kolang-kaling ya, supaya kita terhindar dari getah kolang-kaling ya. Caranya itu cara mengeluarkan kolang-kaling ya, seperti ini. Kita hantam dulu di bagian pangkalnya seperti ini teman-teman ya. Kita keluarkan dulu seperti ini supaya kita terhindar dari getah kolang-kaling. Oke, paham? Ini seperti ini ya, karena kolang-kaling yang hijau seperti ini sangat gatal ya. Ini seperti ini caranya untuk menghilangkannya ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita keluarkan dulu sebagian seperti ini. Ini seperti ini ya, ini
Nah, setelah bersih seperti ini, barulah kita melakukan pemotongan. Oke. Saya akan keluarkan ini. Karena mengganggu sekali. Seperti itu teman-teman ya. Ini 3 cara yang saya akan bagi ke teman-teman. 4 cara ya, perawatan dengan terlambat pengupasan hijau, dan pembuatan pijakan kaki ya. Oke, dan cara selanjutnya ya, yaitu pembuatan pijakan ya, pijakan kaki kita di pohon yang masih perawan, supaya teman-teman tidak menggunakan tangga ya, tidak repot-repot untuk membuat tangga. Nah, pijakannya seperti ini teman-teman. Ini pelopaknya ya, pelopak yang sudah saya buka tadi. Ini pelopak yang sudah saya bersihkan, ijuknya sudah saya bersihkan pelopaknya ya. Ini pelopak lengannya, nih perhatikan, ini pelopak lengannya, ini pelopak lengannya. Oke. Nah, pelopak lengannya ini pangkal dari lengan aren ya, ini pangkalnya ya, pangkalnya itu nih. Nah, usahakan dari pangkalnya ini ya, kita turun ke bawah dari pangkalnya ini, kita ambil sampai 50 cm atau 40 cm ya. Ini 40 cm dari sini ya. Nah, caranya kita buka sebagian seperti ini ya. Terus yang sebelahnya kita hantam di sini, tapi dengan jangan sampai tembus ya. Seperti ini. Terus kita sini kita buka ya, seperti ini. Kita buat seperti ini. Nah, setelah itu kita buka dulu yang sebelahnya. Nah, setelah seperti ini, kita akan teman-teman buka dari atas ya, teman-teman naik ke atas, terus injak ya. Perhatikan teman-teman. Oke, ini kita ambil jarak sekitar 50 cm bisa, 40 cm, tapi jangan sampai dekat dengan pangkalnya ya. Hindari pangkalnya. Kita turun ambil ke bawah sekitar 50 cm. Nah, buka dulu seperti ini. Ini buka terus semua sampai tembus ya. Terus yang di sini hanya setengah ya. Jangan sampai tembus ke dalam ya. Ini, dan yang bagian sebelahnya yang ini, nah, biarkan seperti ini teman-teman ya. Ini biarkan seperti ini ya, supaya dia tidak akan patah ya. Biarkan seperti ini supaya dia tidak akan patah. Hanya sebagian sini yang kita buka seperti ini, terus kita injak dari atas. Oke. Nah, ini yang saya hantam di bawah. Nah, di sini kita injak teman-teman ya, seperti ini. Nah, kita buka. Ini sudah kebuka ya. Ini itu sudah terbuka. Sudah terbuka ya. Ini seperti ini. Ini sudah terbuka ya. Misalkan sudut di bagian sebelahnya jangan dipatahkan ya, supaya dia tidak akan putus ke bawah. Nah, setelah terbuka seperti ini, baru kita lakukan pengupasan. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pengupasan, kita gantung dulu teman-teman. Jangan lupa digantung dulu ya. Ini gantung dulu seperti ini.
Nah, sudah digantung, kita melakukan pengupasan. Pengupasan seperti yang biasa ya. Ini saya akan lakukan pengupasan dulu. Oke teman-teman. Nah, sudah saya lakukan pengupasan. Nih, saya sudah lakukan pengupasan teman-teman ya. Kita perhatikan dari wongkolnya. Nah, ke atas, dan ini kulit yang paling dalam ya teman-teman, bisa dikeluarkan, bisa juga tidak ya, itu tidak berpengaruh ya. Paling bagus ya jangan dikeluarkan. Oke. Nah, oke, yang saya jelaskan tadi yaitu cara-caranya ya dari pengupasan ijuk. Seharusnya seperti itu teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya. Ini pengupasan ijuk yang masih perawan. Oke, pengupasan ijuknya seperti ini ya. Ini usahakan hanya sampai di sini. Terus di bagian 1 meter dari bonggol, terus yang ke atasnya seperti ini. Oke. Dan buatlah pijakan seperti ini. Pijakan kaki seperti ini. Tidak perlu kalian membuat tangkai ya, dan lakukan pengupasan seperti ini. Dan ini saya akan jelaskan perawatannya ya, karena ini sudah telat sekali pengupasan. Oke. Nah, setelah dikupas seperti ini, saya akan jelaskan perawatannya. Ini sangat berbeda dengan perawatan yang bunga-bunga manggar yang masih muda ya. Sangat berbeda sekali perawatannya dengan bunga manggar yang masih muda atau bunga manggar yang warna ini warna hijau ya. Warna hijau, dan warna hijau ini sangat berbeda sekali ketahanannya dengan bunga-bunga manggar yang merah maron atau coklat tua. Kalau warna hijau seperti ini cepat sekali untuk wangi, dan mekar, dan cepat sekali akan naik penyakit ya, penyakit manggar, yaitu warna kuning atau warna hitam di bunga-bunga manggar seperti ini, hijau seperti ini teman-teman ya. Kalau bunga manggar yang merah maron itu bisa bertahan dari serangan penyakit manggar, yaitu bisa bertahan lama dari wangi dan rontok. Nah, itu perbedaannya teman-teman, perbedaannya bunga hijau seperti ini dan bunga yang warna merah maron atau coklat tua ya, itu perbedaannya. Dan perawatannya, kalau teman-teman melakukan pengupasan telat pengupasan seperti punya saya seperti ini pengalaman saya pribadi, ini sudah telat pengupasan bagi saya ya, pengalaman pribadi. Nah, kupas seperti ini, dan sebelum memukul lakukan pengayunan seperti ini ya, 4 menit ya, atau 30 kali, 20 kali atau 30 kali. Nah, setelah diayun lakukan pemukulan. Nah, pemukulannya tetap sama, yaitu di bagian ruasnya ini dulu ya, lingkaran-lingkaran ini dulu. Biarkan dulu yang bagian selah-selahnya ini jangan dulu dipukul. Ini ruasnya dulu. Nah, untuk pemukulannya jangan terlalu keras, hanya merata saja, santai-santai saja. Usahakan dipukul sampai 5 menit ya, dan pengayunan minimal 3 kali. Tapi perbedaannya di sini adalah jeda waktunya. Kalau kita melakukan pengupasan bunga manggar yang sudah sedikit lagi akan wangi, ini akan sedikit lagi akan wangi teman-teman ya. Kita akan pecahkan ini sedikit lagi akan wangi. Nah, jeda waktunya ini contoh, ini pemukulan pertama hari ini saya baru kupas. Nah, untuk pemukulan kedua yaitu jedahkan waktu 2 hari ya, 2 hari. Ini di bunga-bunga manggar seperti ini teman-teman ya, yang sudah lewat pengupasan, masa pengupasannya udah dia biasa, perawatannya sama dengan perawatan pengupasan bunga yang sudah wangi seperti itu. Nah, jedahkan 2 hari. Oke. Nah, setelah hari ketiga lakukan pemukulan kedua. Tetap hal yang sama yang kalian lakukan, yaitu pengayunan sampai 3 kali atau pemukulan secara merata. Nah, dan pemukulan ketiga jedahkan 3 hari, yaitu hari keempat ya.
Nah, pemukulan ketiga itu kalian bisa lihat dulu keadaan bunga manggarnya ya, atau keadaan lengannya seperti ini, tangkainya seperti ini ya. Pemukulan ketiga, kalian perhatikan dulu tangkai-tangkai seperti ini. Jika tangkai-tangkai seperti ini, tangkai bunganya seperti ini masih berwarna hijau, maka kalian bisa melakukan pemukulan keempat. Oke. Nah, pemukulan keempat jedahkan waktu 3 hari ya. Nah, dari pemukulan keempat kalian tetap masih melihat bunganya masih utuh atau belum wangi dan ini masih hijau, semua tangkai lengannya ini masih hijau, maka lakukan pemukulan kelima, jedah waktu 2 hari. Oke, paham? Itu pemukulan terakhir, pemukulan, karena ini sudah terlalu sedikit lagi akan wangi ya. Nah, lakukan pemukulan kelima. Oke, paham kan? Nah, pemukulan kelima, perhatikan ya. Setelah pemukulan keempat, atau itu tergantung di bunga manggar yang teman-teman olah ya. Jadi bunga manggar teman-teman kalau masih memungkinkan ya, masih memungkinkan untuk dipukul selanjutnya, pemukulan selanjutnya, maka lakukan pemukulan selanjutnya jedah waktu 3 hari ya, atau pemukulan keempat. Jika bunganya belum wangi atau lengan-lengan tangkai ini masih hijau, maka bisa lakukan pemukulan lagi ya. Tapi jika udah pemukulan keempat tapi bunganya udah mulai wangi dan tangkai bunganya sudah berubah warna kuning ataupun warna hitam, maka jedahkan waktu 1 hari atau 2 hari dan lakukan pemotongan ya. Jangan sampai penyakit manggar yang dari tangkai ini, dari tangkai warna kuning ataupun warna hitam, jangan sampai naik ke sini ya. Perhatikan baik-baik. Banyak sebenarnya di WA saya, perhatikan baik-baik. Jangan sampai penyakit manggar yang warna kuning dan warna hitam naik ke sini ya, naik ke sini. Kalau dia sudah sampai di sini ya, sudah sampai di sini, nah segeralah lakukan pemotongan ya. Saran saya segera lakukan pemotongan supaya teman-teman tidak akan gagal ya. Itu perawatannya teman-teman, harus sabar. Nah, jika lengan semuanya ini sudah terkena penyakit manggar ya, sudah hitam semuanya atau warna kuning, saya pastikan tidak akan berhasil. Saya pastikan itu ya. Ada yang berhasil tapi jarang ya, saya pastikan. Itu perawatannya teman, perawatan perbedaannya dari perawatan lengan manggar yang sudah telat pengupasan seperti ini ya. Beda dengan video sebelumnya saya upload ya, pengupasan yang bagus untuk bunganya, seharusnya seperti itu ya, supaya perawatannya santai sampai dan bisa sempurna atau bisa maksimal ya. Kalau seperti ini ya, boleh dibilang kita harus cek secara berkala ya kan, harus terburu-buru kita seperti ini, tapi perawatannya seperti itu ya. Jedahkan waktunya harusnya konsisten ya, harus konsisten di mengelola lengan-lengan bunga seperti ini. Oke, itulah perawatannya teman-teman ya. Nah, setelah, dan jangan, saran saya jangan dipukul keras, oke, supaya ini tidak akan kering, tidak akan hitam. Kalau teman-teman memukul keras, maka ini akan hitam sampai pecah sampai ke daging lengannya ya, akan pecah daging lengannya teman-teman. Jadi pemukulannya santai-santai saja ya, tapi lama ya. Nah, itulah teman-teman ya. Nah, itulah tutorial dari saya ya. Semoga para petani aren bisa sukses selalu ya, khususnya para pemula ya. Silakan dipraktekkan. Nah, kalau teman-teman suka dengan video saya, silakan di like, share, dan subscribe teman-teman. Oke, thank you.